Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Jovi Gomos Agassi dengan NPM 2107 11420, serta kedua rekan saya, Jonathan Kelvin Setiawan dengan NPM 2107 11399, dan Aaron Godwin dengan NPM 2107 11425. Kami berasal dari kelompok 7, dan di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami mengenai tentang eyeline. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen selaku dosen pembimbing mata kuliah PDK, serta kepada teman-teman yang memberikan kesempatan bagi kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami akan mempresentasikan hasil dari proyek kami. Nah, yang pertama ini adalah bagian daftar isi. Nah, yang pertama kami akan menjelaskan aplikasi yang sudah ada. Yang kedua, penjelasan tentang aplikasi yang sudah ada. Dan yang ketiga, tentang data. Dan yang keempat, tentang pengenalan eyeline. Dan yang kelima, cara penggunaan eyeline. Nah, apa itu eyeline? Eyeline itu sendiri adalah aplikasi yang kami ciptakan untuk proyek ini. Dan di situ kami akan menjelaskannya. Yang pertama, aplikasi yang sudah ada. Terdapat 3 aplikasi yang sudah ada. Pertama, Be My Eyes, kedua Ariana, dan yang ketiga adalah Lazario GPS. Kami mendapatkan 3 buah aplikasi ini sendiri dari internet. Dan yang menjadi pertanyaan adalah, apakah aplikasi ini? Jadi aplikasi ini adalah aplikasi yang dirancang untuk mereka yang tunanetra atau mereka yang punya penglihatan buruk, dan aplikasi ini sendiri berfungsi atau bertujuan untuk mempermudah mereka dalam melakukan aktivitas mereka sendiri. Begitu kira-kira. Nah, yang selanjutnya adalah penjelasan tentang aplikasi yang sudah ada. Oke, jadi aplikasi yang pertama itu adalah Be My Eyes. Be My Eyes adalah aplikasi pembantu bagi para penyandang tunanetra untuk mengetahui suatu hal yang di depan mereka. Be My Eyes sendiri ini dibuat untuk membantu orang-orang yang tidak melihat atau memiliki kesulitan untuk melihat, atau juga bisa disebut dengan tunanetra. Aplikasi ini adalah hasil kerjasama dari kontribusi penyandang tunanetra dan penglihatan terbatas dengan sukarelawan yang ada di seluruh dunia. Untuk aplikasi ini sendiri membutuhkan adanya partisipasi dari sukarelawan yang ikhlas membantu gitu, dan terdapat sekitar 5.312 lebih sukarelawan yang telah mendaftarkan dirinya untuk Be My Eyes ini. Oke. Jadi di tahun 2015 aplikasi ini sudah dirilis di iPhone. Sayangnya hanya di iPhone ya. Dan di 2 tahun kemudian aplikasi ini sendiri sudah bisa diakses di Android atau sudah dirilis. Dan 1 tahun kemudian aplikasi ini mendapat Google Play Award atau piagam gitu, penghargaan. Untuk kelebihannya sendiri, kami mendapatkan 3 kelebihan untuk aplikasi ini. Yang pertama itu efisien, yang kedua tidak memungut biaya, dan yang ketiga responnya sangat cepat. Tapi sangat disayangkan, aplikasi ini memiliki kekurangan. Yang pertama itu membutuhkan orang lain untuk menyampaikan, dan yang kedua mudah dalam miscommunication, dan yang ketiga user interface atau tampilannya yang kurang mudah diakses bagi para penyandang tunanetra. Nah, yang pertama bukan. Potensi pengembangan Be My Eyes. Yang pertama kami akan menambahkan fitur auto speech, dan yang kedua mempermudah tampilan user interface, dan yang ketiga menambahkan fitur lagu yang autoplay agar suasana menjadi tenang.
Dan yang terakhir menambahkan fitur Google Assistant. Jadi fungsi Google Assistant ini sendiri untuk mempermudah mereka dalam mengetuk sebuah fitur atau menjalankan. Jadi bisa menggunakan Google Assistant, gitu kira-kira. Oh ya, bagi teman-teman yang tidak tahu apa itu user interface, jadi user interface itu adalah tampilan visual sebuah produk yang menjembatani sistem dengan pengguna user. Tampilan UI atau juga bisa disebut dengan user interface ini berupa bentuk, warna, dan tulisan yang didesain semenarik mungkin. Nah, secara sederhananya, UI ini adalah bagaimana tampilan sebuah produk dilihat oleh penggunanya. Gitu kira-kira. Contohnya kita mengunjungi sebuah rumah. Kita pasti akan melihat tampilan rumah tersebut kan. Kita bisa melihat halaman depan rumah, letak pintu utama, dan jendela. Nah, tampilan itulah yang kita sebut dengan tampilan rumah itulah yang bisa kita sebut dengan user interface. Itu kira-kira analoginya, teman-teman. Oke, yang selanjutnya itu ada Ariana App. Ariana App ini sendiri adalah sama seperti Be My Eyes, alat untuk penyandang tunanetra untuk memudahkan mereka juga dalam menjalani aktivitasnya. Fungsinya ini hampir sama seperti penggunaan tongkat, dan cara pemakaiannya adalah penyandang tunanetra hanya mengaktifkan fitur kamera pada HP dan mengikuti arahan yang telah ditentukan. Untuk cara kerjanya sendiri ini, alat ini bekerja dengan membaca pita berwarna di tanah yang digunakan untuk menandai rute tertentu. Jadi ini dia warna merahnya. Pengguna mengarahkan smartphone mereka ke tanah dan memberikan getaran sebagai tanda mereka menemukan garis tersebut. Aplikasi ini juga dapat digunakan bagi mereka yang mengalami masalah pendengaran. Aplikasi Ariane ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya sendiri ada 3. Yang pertama, menemukan penyandang tunanetra dalam mencari jalan. Dan yang kedua, menggunakan fitur auto speech dan getaran untuk memberitahu arahannya. Dan yang ketiga, mengganti garis kuning dengan pita berwarna, sehingga mengurangi pengeluaran dan menggunakan QR kode sebagai pemberi informasi. Tapi ada kekurangannya juga, ketika penyandang tunanetra kehilangan handphonenya, maka ia sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Dan yang kedua, kesulitan bagi penyandang tunanetra dalam men-scan QR code. Dan yang terakhir, belum tersedianya secara luas di beberapa negara. Hanya tersedia beberapa tempat saja ya. Untuk potensi pengembangannya, pertama kami akan membuat fitur keamanan lebih. Kedua, mengembangluaskan aplikasi ini ke wilayah sekitar. Dan yang ketiga, menambahkan fitur-fitur yang menarik. Dan yang terakhir, menambahkan sama seperti Be My Eyes juga, menambahkan fitur Google Assistant. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya, nama saya Aaron Gatwin dengan NPM 2107-11425 akan melanjutkan tentang Lazarillo. Lazarillo GPS for Blind. Aplikasi ini adalah aplikasi untuk membantu tunanetra yang hampir sama dengan Ariana App. Di mana Ariana App menggunakan fitur auto speech untuk memberitahukan arahan, lebih memudahkan Lazarillo lebih memudahkan penyandang tunanetra dalam mencari jalan tanpa adanya kekurangan fitur offline dari Ariana App. Di mana jika seorang tunanetra sudah kehilangan HP-nya, maka sudah kehilangan aplikasi untuk membantunya. Kemudian, informasi yang disajikan di aplikasi ini lebih update dan juga lebih lengkap daripada aplikasi dari Ariana. Kemudian memakai fitur pemberitahu jalan auto speech yang berfungsi untuk menuntun para tunanetra. Berikut ini adalah mockup dari aplikasi Lazarillo GPS for Blind. Di layar pertama, seorang penyandang tunanetra bisa mengetahui lokasi di mana ia berada dan
aplikasinya dapat menunjukkan atau membacakan berbagai lokasi untuk dituju oleh seorang tunanetra tersebut. Kemudian di layer kedua, ketika sang penyandang tunanetra sudah menentukan pilihan untuk menuju suatu tempat, maka akan muncul opsi transportasi untuk menuju lokasi tersebut. Di layer ketiga, kita bisa mencari sebagai penyandang tunanetra, mencari kategori tempat dan menemukan segala tempat di dalamnya. Berikut ini ada kelebihan dan kekurangan Lazarillo GPS Online. Kelebihannya, yang pertama, ada menggunakan fitur auto speech dalam memberitahukan informasi. Kemudian yang kedua ini sebagai pembantu dalam jalan, tapi bukan sebagai tongkat seperti di Rihanna App atau di aplikasi-aplikasi sebelumnya, tapi sebagai penuntun atau orang yang menuntun via suara. Terus kelebihan lainnya ada lagi, yaitu memberitahukan tempat-tempat yang menurut penyandang tunanetra ini lebih penting, seperti toko makan, toko untuk membeli alat-alat tunanetra, atau restoran-restoran yang disukainya, atau tempat-tempat transportasi umum, dan lain sebagainya. Terus kekurangannya ini adalah user interface-nya atau tampilannya yang cukup rumit untuk seorang penyandang tunanetra yang menggunakannya. Dibandingkan Ayana App, UI dari Lazarillo App GPS ini lebih rumit karena ikon-ikon di Lazarillo GPS ini lebih banyak dibandingkan aplikasi-aplikasi lain. Sehingga ada kekurangan keduanya, yaitu kita perlu orang lain untuk mengajarkan sang penyandang tunanetra ini dalam memakai aplikasinya, serta fitur auto speech yang kurang berfungsi maksimal. Fitur auto speech-nya ini kayak harus lebih ditingkatkan lagi, terutama dalam deteksi suatu halangan dan lain sebagainya. Kemudian kita ada menemukan beberapa potensi pengembangan untuk Lazarillo GPS for Blind. Fitur auto speech yang lebih aktif. Kita harus menanamkan fitur auto speech yang lebih aktif, tidak terlalu pasif seperti sekarang. Kemudian menyediakan berbagai macam bahasa dalam fitur auto speech, tidak hanya bahasa Inggris, tapi ada bahasa-bahasa lain seperti bahasa Indonesia, bahasa Chinese, atau Mandarin, atau lain sebagainya. Kemudian menyederhanakan UI-nya atau tampilannya, menghilangkan fitur login karena tidak terlalu dibutuhkan, menanamkan fitur Google Assistant yang notabene lebih canggih daripada fitur auto speech Lazarillo. Kemudian juga bisa menambahkan fitur lagu untuk sebagai media penghiburan tambahan. Kemudian kita akan membahas tentang data. Data yang disajikan di sini adalah data jumlah penyandang tunanetra pada tahun 2018 yang diambil dari BPS Go ID. Di Jawa Barat ada sekitar 4.480 orang, di Jawa Timur 5.987 orang, di Sulawesi Tenggara ada 1.063 orang, dan di Kalimantan Timur ada 391 orang. Kemudian di sini kita mendapatkan datanya juga dari dari Dinas Sosial Kendal, Cikan Tunanetra,
dari ayoindonesia.com, dari sindonews.com, dan juga dari kompas.com. Selanjutnya, saya Jonathan Kevin Setiawan akan menjelaskan mengenai aplikasi yang telah kami rancang. Aplikasi yang telah kami rancang ini bernama iLine. Aplikasi ini berupa alat bantu bagi para penyandang tunanetra dalam penunjuk arah. Pada aplikasi kami menanamkan fitur berupa Google Assistant yang berguna untuk membuka aplikasi. Serta aplikasi yang kami kembangkan ini kami rancang sebagai aplikasi yang tidak pernah mati. Maksud dari aplikasi yang tidak pernah mati yaitu ketika pengguna merestart handphonenya, maka aplikasi kami akan aktif secara otomatis, sehingga pengguna hanya perlu memanggilnya menggunakan Google Assistant. Aplikasi iLine ini juga kami tanami dengan model GPS yang berupa radar. Untuk penjelasan mengenai cara kerja GPS model radar ini akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Data yang kami gunakan untuk aplikasi kami ini berasal dari Google Maps, sehingga ketika Google Maps mengupdate peta wilayahnya, aplikasi kami juga ikut terupdate. Demi tercapainya kegunaan aplikasi kami ini, kami menanamkan fitur berupa auto speech dan juga mode getaran yang berguna sebagai alat pemberitahu bagi para pengguna. Cara kerja fitur-fitur tersebut adalah ketika pengguna menggunakan aplikasi kami saat berpergian, maka aplikasi kami akan memberitahukan halangan dan juga informasi yang ada di sekitar pengguna. Selain kedua fitur tersebut, kami juga menanamkan beberapa fitur yang tidak kalah pentingnya. Fitur pertama yaitu fitur pendeteksi kelelahan pengguna. Fitur ini bisa bekerja berkat adanya flash kamera pada handphone pengguna. Melalui flash kamera tersebut, sistem akan mendeteksi apakah pengguna mengalami kelelahan atau tidak. Lalu fitur lainnya yaitu fitur lagu, bahasa, database tempat berpergian, dan juga fitur offline map. Fitur database ini berjalan ketika sang pengguna sering berpergian ke suatu tempat, dan ketika mencapai batas pemasukannya, aplikasi akan menyarankan kembali kepada pengguna tentang lokasi yang sering ia kunjungi tersebut. Selain itu, fitur database ini berhubungan dengan fitur offline map, karena tempat yang sering dikunjungi oleh pengguna akan terunduh secara otomatis ke dalam offline map. Dan fitur offline map ini kami juga sediakan pada server database kami, sehingga ketika pengguna ingin berpergian, pengguna dapat menggunakan server database kami untuk mencari tempat-tempat penting. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara kerja radar pada aplikasi iLine ini. Pertama, misalkan seseorang ingin berpergian ke suatu tempat menggunakan aplikasi iLine, maka ia akan memasukkan lokasi yang akan ia tuju. Ketika pengguna mulai berjalan menuju tempat yang akan ia tuju, radar pada aplikasi kami akan bekerja dengan bentuk seperti lingkaran yang akan mengecek lingkungan di sekitar pengguna. Ketika ada halangan ataupun informasi tertentu, aplikasi kami akan memberitahukannya melalui getaran dan juga auto speech. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan aplikasi iLine ini. Yang pertama, pengguna dapat mendownload aplikasi iLine ini pada platform Google Play. Ketika pengguna ingin menggunakan aplikasi ini, maka ia dapat memanggilnya dengan menggunakan Google Assistant untuk membuka aplikasi iLine. Selanjutnya, pengguna dapat memasukkan lokasi yang akan ia tuju dengan menggunakan fitur auto speech yang telah aplikasi kami sediakan. Selanjutnya, sistem akan memproses masukan tersebut, dan aplikasi akan berjalan menunjukkan arah. Ketika pengguna sedang berjalan menuju tempat yang ia tuju, radar pada aplikasi kami akan memberitahukan tentang halangan dan juga informasi yang ada di sekitar pengguna. Informasi tersebut disampaikan melalui mode getaran dan juga suara untuk menginformasikan apakah ada halangan
atau pengguna harus berbelok ke kanan ataupun ke kiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang model flowchart dari aplikasi kami ini. Dimulai dengan start, di mana pengguna membuka aplikasi, lalu pengguna dihadapkan dengan dua pilihan. Apakah pengguna ingin menggunakan secara offline atau secara online? Ketika pengguna ingin menggunakan secara online, maka pengguna dapat mengetuk layar handphonenya sekali untuk menggunakan fitur online, dan pengguna dapat mengetuk 2 kali untuk menggunakan fitur offline. Jika pengguna ingin menggunakan fitur offline, maka sistem akan membuka map, dan pengguna wajib memasukkan lokasi yang akan ia tuju. Lalu sistem akan mengambil melalui database lokasi yang disediakan oleh server atau database lokasi yang sering dikunjungi oleh pengguna. Lalu sistem akan mulai menunjukkan arah dan juga informasi penghalang jalan. Dan pengguna sampai ke tujuannya. Tetapi jika pengguna memilih fitur yang online, maka sistem akan membuka map dan pengguna wajib memasukkan lokasi yang akan ia tuju. Maka sistem akan menunjukkan arah yang akan dituju oleh pengguna, dan lokasi yang sering dikunjungi oleh pengguna akan dimasukkan ke database lokasi yang sering dikunjungi. Sebelum pengguna mulai berjalan, sistem akan menyarankan apakah pengguna ingin menyalakan lagu atau tidak. Jika ya, maka pengguna wajib memasukkan lagu yang ingin ia dengarkan. Lalu sistem akan memainkan lagu tersebut. Dan juga sistem akan menginformasikan penghalang jalan di sekitar pengguna. Setelah berjalan beberapa langkah, maka sistem akan memeriksa kelelahan dengan cara sistem akan meminta pengguna untuk menempelkan jari pada flash kamera. Lalu sistem akan melakukan analisis apakah pengguna mengalami kelelahan atau tidak. Jika ya, sistem akan memerintahkan pengguna untuk beristirahat. Dan setelah beberapa menit, sistem akan meminta pengguna untuk melanjutkan perjalanan dan menginformasikan penghalang jalan. Dan pengguna sampai ke tujuan. Baik, nama saya sendiri adalah Jeffrey Musa Pardede dengan NPM 21071111420. Nah, ini adalah tampilan mockup atau mockup online yang di sini untuk bagian ini. Nah, yang pertama itu ada iLine. iLine itu sendiri kan aplikasi yang kami buat, jadi tampilannya seperti ini. Dan kalau kita membuka aplikasinya, untuk gambar pertama itu adalah gambar loading atau sedang memproses. Nah, yang kedua itu adalah gambar untuk yang menunjukkan tentang online atau offline. Nah, jika online warnanya hijau, tapi kalau misalnya di offline itu warnanya merah. Dan untuk membuat mode offline itu sendiri, kita membuatnya dengan ketukan. Jadi untuk membuat di offline adalah 2 kali ketuk. 1, 2. Nah, yang gambar ketiga itu ada mode online. Jadi aplikasi ini sendiri akan menanyakan mau kemana. Jika kita sudah menetapkan arah tujuan kita sendiri, kita akan dijunjung ke tempat lokasi kita. Nah, di sini juga ada tentang musik itu. Jadi kita bisa jalan sekalian mendengarkan musik agar menenangkan pikiran bagi mereka atau tunanetra gitu. Nah, yang terakhir ini sistemnya sendiri memberitahu jika ada penghalang, maka dia akan memberitahu dengan menggunakan suara, hati-hati ada pohon di depan, maka belok ke arah kiri. Seperti itu kira-kira tampilan dari mockup online ini sendiri. Nah, Kemudian untuk mockup offline-nya, saya Aaron Gatwin dengan NPM
107.1.425. Di tampilan pertama kita ada mockup aplikasi iLine sendiri. Kemudian yang kedua ada tampilan awal di mana ada pilihan mode online atau mode offline. Untuk mengubahnya kita harus mengetuk 2 kali atau sekali. Sekali untuk mode online, 2 kali untuk mode offline. Kemudian yang ketiga, ada mode offline, mockup mode offline. Dan dilanjutkan oleh suara penunjuk dari Auto Speech atau Google Speech yang bertanya tentang lokasi yang mau dituju. Kemudian keempat, ada seperti yang mockup di aplikasi online, ada suara penunjuk jalan mengingatkan adanya menghalang di depan. Kemudian sekian presentasi yang kami sampaikan. Semoga aplikasi ini bisa menjadi referensi mungkin dalam kedepannya untuk mengembangkan aplikasi-aplikasi serupa. Sekian dan terima kasih.